Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perkenalkan, nama saya Vikaris Amelia Christine STH. Saya melayani sebagai Vikaris di Resort GKL Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Sahabat BSJD, berita selamat jadi Duma semua. Pada saat ini kita bersama akan kembali mendengarkan firman Tuhan kita dari kitab Kejadian pasal 27 ayat yang pertama sampai yang ke-29. Tetapi pada saat ini saya akan membacakan bagi kita sekalian ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-29. Dengan judul perikop, Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menempuh perjalanan di dalam kehidupan ini, ada begitu banyak jalan yang dapat kita pilih, baik besar maupun kecil, jauh maupun dekat. Dan kadangkala untuk menuju satu tujuan tertentu, kita memiliki beberapa opsi jalan untuk dilewati. Ada juga yang memang hanya memiliki akses satu jalan saja untuk menuju kepada tujuan yang kita inginkan tersebut. Dan sebagai firman Tuhan kita pada saat ini, saya memberi tema bagi kita sekalian, yaitu bukan tentang hasil yang diraih, tetapi jalan yang ditempuh. Tetapi berbicara tentang firman Tuhan kita pada saat ini, jalan dari kehidupan manusia berbeda dengan jalan-jalan yang ada di dunia. Karena jalan kehidupan manusia itu diatur dan dirancangkan di dalam anugerah dan kehendak Tuhan. Akan tetapi manusia tetap memiliki andil di dalam keputusan untuk menaati ataupun memberontak terhadap kehendak dan rancangan rencana Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Ishak, Ribka, Yakub, dan Esau pada perikop firman Tuhan kita kali ini. Kita perlu tahu bersama bahwa memang Tuhan telah berfirman kepada Ribka dalam Kejadian pasal 25 ayat 23 bahwa memang nantinya anak yang dilahirkan olehnya akan menjadi dua suku bangsa yang berpencar atau berseteru, yang mana yang bungsu akan lebih kuat dari yang sulung, dan yang sulung akan menjadi hamba yang bungsu. Dari hal ini Allah telah memberikan firman-Nya tentang gambaran masa depan dari masing-masing anak-anak ini. Tentu semestinya hal ini diketahui oleh suaminya Ishak, karena peran di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak ini bukan hanya tugas istri atau ibu saja, melainkan suami atau ayahnya juga. Artinya perlu untuk suami istri sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Ketika waktu sudah berlalu, maka bertambah besar dan dewasalah anak-anak ini. Baik Ishak maupun Ribka juga sudah bertambah tua. Menyadari akan usia yang telah tua, Ishak berkehendak untuk memberikan berkat dari Tuhan yang merupakan suatu kehendak Tuhan kepada anak-anaknya, yaitu berkat khusus yang disebut berkat anak sulung. Ishak tahu bahwa ia harus memberikan berkat itu kepada anaknya Yakub, walaupun dia anak bungsu.
Karena demikianlah firman Tuhan kepada Ribka ketika mengandung mereka. Namun karena Ishak lebih mengasihi anaknya Esau, ia berencana untuk tetap memberikan berkat itu kepada Esau. Ribka mengetahui hal ini dan menjadi gusar, dan memutuskan memilih jalan pintas menurut hikmat dan pengertiannya sendiri, karena ia juga sangat mengasihi anaknya Yakub. Maka ia merencanakan dan mengatur segala sesuatunya untuk Yakub dapat menipu ayahnya. Yakub mulanya takut, tetapi menjadi berani karena ibunya menjamin akan melindungi dia. Sehingga kemudian Yakub berhasil memperoleh berkat itu dengan menipu ayahnya. Tetapi karena jalan yang ditempuh itu tidak berkenan di hadapan Allah, sekalipun tujuannya untuk mewujudkan firman Tuhan, maka tetap ada upah dari perbuatan dosa tersebut. Sehingga kalau kita baca kisah selanjutnya, bagaimana akibat dosa itu, maka dosa itu terus membayangi kehidupan keluarga dan keturunan Ishak. Seandainya Ribka kala itu mengandalkan Tuhan dan berdoa, kiranya Tuhan melunakkan hati Ishak untuk memberkati Yakub ataupun menunggu cara Tuhan untuk bertindak, maka dosa kecurangan itu tidak akan pernah ada. Marilah kita belajar bersama dari firman Tuhan kita ini, bahwa sesungguhnya kita sebagai orang percaya harusnya juga memperhatikan jalan yang kita pilih dalam hidup ini. Jangan sampai karena alasan firman Tuhan ataupun harapan dan keinginan kita, sehingga kita menjadi umat yang melakukan cara-cara curang seperti yang dilakukan oleh dunia. Masih banyak cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan untuk sampai kepada tujuan yang baik. Hendaklah jemaat Tuhan tetap teguh dan kuat di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk mengakhiri perenungan kita pada hari ini. Kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada hari ini, yang boleh kembali mengingatkan dan mengajarkan kami bersama Tuhan tentang bagaimana kami menentukan pilihan yang benar dalam kehidupan ini, tentang bagaimana juga kami meraih setiap tujuan, harapan bahkan impian kami dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan dari setiap sikap dan perbuatan yang curang, bahkan dari setiap sikap dan perbuatan yang melawan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami Tuhan terus menjadi umat-Mu yang taat dan setia di hadapan Engkau dan terus diperkenankan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur di hadapan Engkau. Haleluya. Amin.